Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, masih kita pembelajaran di rumah atau online ya. Semoga ini tidak mempengaruhi atau menurunkan semangat belajar kalian. Kita hari ini adalah listrik statis, ini masuk ke bab baru. Bab kemarin udah selesai tentang listrik arus searah. Kita ketahui pertama kali tentang listrik statis itu adalah muatan. Muatan dilambangkan dengan Q kecil. Muatan itu kan ada yang namanya proton, elektron, dan neutron. Kalau di sini kita batasi muatannya hanya muatan positif dan negatif. Muatan positif dinamakan proton dan negatif dinamakan elektron. Ada 3 jenis benda berdasarkan muatannya. Yang pertama, benda yang tidak bermuatan atau sama dengan netral. Itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian benda yang bermuatan positif itu jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Kemudian benda yang bermuatan negatif itu jumlah protonnya lebih kecil daripada jumlah elektronnya. Nah, ini sama kayak manusia ya, ada yang nakal, ada yang baik. Kalau baik itu berarti sifat baiknya itu lebih banyak daripada sifat buruknya. Kalau yang dia nakal, berarti lebih banyak sifat negatifnya daripada sikap positifnya. Selanjutnya yaitu tentang gaya Coulomb. Ini misalkan ada sebuah muatan, kita dekatkan dengan muatan yang sama, yaitu ini misalkan muatan positif sama muatan positif. Kita dekatkan, ternyata mereka memberikan gaya yang saling tolak-menolak. Di mana yang di Q1 di sini itu adalah gaya 1 karena muatan 2, jadinya F12. Yang di sini gaya muatan 2 dikarenakan muatan 1, jadinya F21. Kemudian bagaimana Bu kalau dua muatannya ini berbeda? Nah, ini apa yang terjadi? Nah, dia ternyata saling tarik-menarik karena muatannya berbeda. Kayak misalkan lakian lawan lakian. Itu otomatis pada saling mencintai loh, kan saling hendak loh. Nah, kalau misalkan lakian sama binian berarti dia otomatis tarik menarik, misalkan nih kayak gini, sama kayak muatan. Kalau dia positif sama positif atau negatif sama negatif nih, dia saling tolak menolak karena sama genrenya, karena sama muatannya. Kalau berbeda muatan maka dia akan tarik menarik. Sehingga bunyi gaya Coulomb itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan atau lebih. Rumusnya F sama dengan, karena ini Q1 Q2 ya, jadi KQ1 Q2 per R kuadrat. Dimana K-nya itu adalah 1 per 4 Pi epsilon 0. Nah, rumus ini digunakan untuk benda yang ada mediumnya, berada di sebuah medium. Kalau yang ini tidak diketahui mediumnya, berarti bisa kita pakai yang ini, atau ini bisa disebut dengan benda di udara. Kalau ini ada mediumnya, berarti pakai rumus ini nanti. Tergantung soal ya. Dimana F adalah gaya Coulomb, Q1, Q2 adalah muatan listrik 1 dan 2, R adalah jarak antar muatan, epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, sehingga ketika kita masukkan ke sini nih, epsilon 0-nya kita ganti ke sini, jadinya 4
Pi itu kan 3,14 ya, dikali dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, nanti hasilnya K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, langsung kita masuk ke kayak apa sih tipe-tipe soalnya? Nah, tipe-tipe soal pada gaya kolom ini ada yang tipe biasa, ada yang mencari resultan, ada yang mencari letak titik yang F-nya sama dengan 0, ada yang mencari hubungan F dengan F lain. Misalkan dulu nih contoh yang biasa. Muatannya sejajar ya. Ada 4 buah muatan. Ada muatan A, ada muatan B, ada muatan C, ada D. Yang ditanyakan adalah berapakah muatan di titik B? Berapakah gaya di muatan B? Kita lihat muatan-muatan yang lain. Yang pertama yang A dulu. Ini muatan negatif. Yang B muatan negatif bertemu dengan muatan positif. Berarti dia tarik menarik, berarti dia tertarik ke sini. Kemudian yang C, lihat yang C, muatan positif, negatif sama positif, dia akan tarik menarik juga, berarti B-nya juga akan tertarik ke C. Kemudian yang D, juga muatan positif, berarti dia juga akan tertarik ke arah D. Nah, sehingga gaya di titik B ini adalah yang kayak gini. FCB ditambah FDB dikurang FAB. Yang searah ditambahkan, yang berlawanan dikurang. Contoh lain, misalkan nih ada 3 buah muatan disusun seperti gambar. Ini membentuk segitiga sama sisi. Yang ditanyakan adalah gaya yang ada di sini, di muatan sini. Kita lihat gaya-gaya yang lain, muatan-muatan yang lain. Yang di sini dulu, ini muatan negatif, positif bertemu negatif, dia tarik menarik, maka akan tertarik ke sini. Positif ketemu negatif juga, dia akan tertarik ke sini juga. Sehingga dia akan membentuk sebuah resultan. Seperti gambar nih. Nah, maka yang ditanyakan nanti adalah gaya yang ini. Karena ini adalah besaran vektor ya, gaya kolom ini, sehingga dia berhubungan dengan vektor. Apa sih vektor? Vektor itu yang besaran yang memiliki arah dan nilai. Ini besaran vektor ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Mungkin ada yang lupa. Nah, kalau nanti bentuknya seperti ini nih, maka rumusnya jadinya kayak gini. Nih. Ini adalah pelajaran vektor ya, tidak bisa ibu jelaskan. Kalau ibu jelaskan nanti panjang benar videonya. Pokoknya kalau dia membentuk resultan kayak gini nih, nah, pasti rumusnya kayak gini. Nah, kemudian nih, kalau mencari letak titik yang F-nya 0, kayak gini ya rumusnya nih. Nanti contoh deh supaya kalian bisa memahami. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika nilai Q1, Q2, Q3 berturut-turut adalah 4 mikrokolom, min 4 mikrokolom, 4 mikrokolom. Jarak antara ketiga muatan tersebut sama, yaitu 2 meter. Tentukan gaya kolom pada muatan 1. Muatan 1, 2, 3. Jarak antar muatan tersebut sama, yaitu 2 meter. Berarti R1, 3, 2 meter. R3, 2 meter. R2, 1 juga 2 meter. Karena sama ya. Yang ditanyakan adalah gaya kolom pada muatan 1. Atau yang sini berarti. Tulis dulu yang diketahui. Diketahui Q1, Q2, Q3 4 mikrokolom, min 4 mikrokolom,
dan 4 mikrokolom. Karena ini satuannya mikro, kita ubah dulu ke kolom. Dikali 10 pangkat min 6. Jadinya yang ini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Minnya ini tidak berpengaruh nanti di perhitungan ya. Kenapa? Karena min ini hanya menunjukkan arah saja dan nilai minus atau positifnya saja, tidak mempengaruhi nilainya. Jadi otomatis 4, 4, 4 sama ya nilainya semua, Q1, Q2, Q3. Yang membedakan hanya tanda positif dan negatifnya. Kemudian R21 sama dengan R31 itu adalah sama, yaitu 2 meter. Yang ditanyakan adalah F1 atau gaya pada muatan 1. Kita lihat muatan-muatan yang lainnya dulu untuk menentukan arahnya. Yang ini sama yang ini berlawanan ya, negatif sama positif. Jadi dia tarik menarik ke sini. Positif dan negatif juga dia akan tertarik ke sini. Karena dia nanti membentuk resultan nih, kayak yang gambar tadi, gambar sebelumnya. Maka rumus yang digunakan ini. F1 akar F21 kuadrat ditambah F31 kuadrat. Ini kan di sini ke sini F31, di sini ke dari Q1 Q2 F21. Jadi 21 sama 31 ditambah F21 dikali F31 dikali cos theta. Karena kita belum tahu ya berapa F di sini belum tahu, F di sini belum tahu. Jadi kita cari dulu satu-satu. Yang pertama dimulai dari F21. Rumusnya tadi adalah K per R2. Karena ini F21 berarti sini Q2, di sini Q1. R-nya adalah 21. K-nya tadi sudah kita dapat ya. Sudah diketahui nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Ingat, minnya tidak usah dimasukkan. Ini hanya menunjukkan muatannya bernilai positif atau negatif. Kemudian dikali 4. Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. R21-nya 2 meter dikuadratkan. Jadi hasilnya 9 kali 4 kali 4, 144. Ini adalah notasi ilmiah, jadi kita langsung tambahkan saja pangkatnya karena dikali. 9 ditambah 6 hasilnya 3 ya. 9 tambah min 6, 3. 3 ditambah min 6. 3 ditambah min 6 hasilnya min 3. 2 dikuadratkan 4, jadi 144 dibagi 4, 36 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, karena Q1, Q2, Q3 nya tadi sama ya nilainya 444. Min ini hanya menunjukkan dia muatan positif atau negatifnya saja, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. F21 sama dengan F31 sama dengan F. Nah, terus bisa kita ganti kan? F21-nya tadi diganti F. Jadi F kuadrat, F31 kuadrat diganti jadi F juga, F kuadrat ditambah 2F dikali F kali cos theta. Nah, ini karena sama pangkatnya bisa kita langsung tambahkan, jadinya 2F kuadrat, 2F dikali F, 2F kuadrat ditambah cosnya nih, tetanya yang ini 60 derajat, jadi cos 60 derajat. 2F kuadrat bisa kita langsung tambahkan juga karena F kuadratnya sama. Jadinya 4F kuadrat cos 60 derajat itu adalah setengah. Itu nanti ada di tabel kosinus ya di matematika. Ini sudah dipelajari di matematika.
yaitu cos 60 sama dengan setengah. Jadi yang mana bisa kita tarik akar? 4 kita akarkan jadi 2 ya. F juga bisa kita akarkan karena kuadrat, jadinya F kuadrat diakarkan jadi F setengah. Bisa nggak kita akarkan? Tidak bisa, jadi tetap ditulis akar setengah. Nah, kita masukkan F-nya tadi kan dapat nih yang ini. Karena F-nya sama ya, jadi langsung kita masukkan aja. 36 kali 10 pangkat 3, jadinya langsung dikali 2 kali 36, 62 kali 10 pangkat min 3 akar 0,5 Newton. Itu dia jawabannya ya. Contoh yang kedua. Dua buah muatan terpisah pada jarak 4 meter. Muatan 1 dan 2 berturut-turut sebesar 4 mikrokolom dan min 9 mikrokolom. Tentukan letak sebuah muatan bernilai 1 mikrokolom agar gayanya bernilai 0. Nah, perlu digarisbawahi agar gaya bernilai 0. Di manakah letak muatan Q3-nya ini? Supaya gayanya bernilai 0. Terus dulu yang diketahui. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanyakan letak Q3 sama dengan 0-nya di mana? Yang pertama yang harus kalian perhatikan untuk soal seperti ini, itu lihat muatan yang paling kecil itu harus ditemani. Antara Q1 sama Q2 yang mana yang paling kecil? 4 ya. Ini minnya tidak usah diperhitungkan. 4 kan ya. Berarti muatannya antara di sini sama di sini. Nah, antara di sini sama di sini. Yang di sini dulu. Yang di sini dulu kita lihat. Kan 1 mikrokolom tadi ya nilainya berarti positif ya, tidak ada tanda minus, berarti positif. Sini muatannya. Kemudian syarat kedua, kan syarat pertama tadi muatan terkecil harus ditemani. Berarti yang terkecil di sini berarti antara di sini sama di sini. Kalau yang terkecil nanti adalah 9, adalah di sini, letaknya berarti yang harus ditemani adalah ini ya. Berarti muatannya letaknya antara di sini sama di sini. Ya, karena yang paling kecil yang 4, yang ini, jadi antara ini dan ini letaknya. Syarat yang kedua itu adalah arah gayanya harus berlawanan. Nah, itu dua syarat itu yang harus kalian perhatikan. Yang pertama dulu di sini. Ini muatan positif bertemu dengan muatan positif. Positif bertemu positif, hasilnya akan tolak menolak atau dia akan menjauhi muatan positif itu ya. Ini adalah F31. Kemudian ini positif dengan negatif. Dia akan tarik menarik. Nah, maka menghasilkan gaya yang ke sini. Tertarik dia ke arah muatan negatif, yaitu F32. Searah enggak F31 sama F32? Searah. Ya, berarti bukan di sini letaknya. Karena syarat keduanya tidak terpenuhi. Syarat keduanya tadi dia harus berlawanan arah gayanya. Berarti tidak terpenuhi, gagal. Tidak bisa dihitung. Kemudian yang di sini lagi letaknya. Tadi muatan positif. Positif bertemu positif, dia akan tolak menolak ya. Q3 bertemu Q1, muatan positif bertemu positif, jadinya dia akan gayanya tolak menolak. Kemudian Q3 sama Q2 nya positif bertemu dengan negatif, dia akan tarik menarik ke sini arahnya.
F31 sehingga didapatkan F31 dan F32-nya berlawanan. Maka bisa kita pakai letaknya di sini. Karena nilainya berlawanan, jadi F31 dikurangi F32 sama dengan 0 ya. Bisa kita pindah ruas. Nah, rumusnya tadi adalah kaki 3Q1 kaki Q per R. Karena F31 jadi kaki 31 kaki 3 dikali Q1, R-nya R31 kuadrat. Ini karena F32 berarti kaki 3 kali Q2 per R32 kuadrat. Yang mana yang bisa kita coret? Yang sama. K-nya ya bisa kita coret, seret. Kemudian Q3-nya, di sini ada juga Q3, bisa kita coret, seret. Jadi yang tersisa adalah Q1 per R31 kuadrat sama dengan Q2 per R32 kuadrat. Tinggal kita masukkan Q1-nya tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. R31, jarak dari muatan sini ke sini kan tidak diketahui ya, kita lambangkan X kuadrat. Kemudian Q2-nya 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. R32, jarak antara muatan 2 sampai ke muatan 3. Berarti di sini kan tadi jaraknya 4 ya. 4, di sini jaraknya X, berarti 4 ditambah X kuadrat. Yang mana yang bisa kita coret? Nih, 10 pangkat min 6 kolomnya kita bisa coret. Seret, karena sama kedua ruasnya. Kita coret, jadi sisanya 4 per X kuadrat sama dengan 9. 4 plus 2 plus X dikuadratkan. Karena ini kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat dan kuadratnya ini kita akarkan. Nah, sehingga akar 4 itu adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar 9 itu adalah 3, akar 4 ditambah X kuadratkan adalah 4X kuadrat. Langsung bisa kita kali silang. 3 dikali X, 3X, sama dengan 2 dikali 4, 8, 2 dikali X, 2X. Yang ada variabel X-nya kita bisa kumpulkan. Nah, 3X, ini 2X pindah ruas, min 2X sama dengan 8. Jadi didapatkan nilai X-nya itu adalah 8. Ini 3, kurang 2, 1. 1 kalau bisa ditulis, jadi X aja tetap sama dengan 8 meter. Berarti jarak ke sininya 8. Sehingga bisa kita tulis letak Q3-nya adalah 8 meter dari Q1 dan 12 meter dari Q2. 12-nya didapat dari 4 ditambah 8. Kan Q2-nya tadi jarak dari sini ke sini tadi adalah X ditambahi 4. Nah, jadi 12 dari Q2. Jadi di situ letaknya supaya F-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu adalah medan listrik. Apa itu medan ya? Medan itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Di mana ada muatan berarti di situ ada yang namanya medan. Misalkan ini adalah medan nih. Dan muatan pada yang dihasilkan medan listrik itu selalu bernilai positif. Jadi misalkan nih, ini muatan positif ya. Ada medan listrik di sini, muatan yang diakibatkan oleh ini. Kan setiap ada muatan pasti ada medan listrik. Dan muatan yang disebabkan oleh
medan listrik itu selalu bernilai positif. Jadi positif bertemu positif, dia akan tolak menolak sehingga arah panahnya menjauhi nih, kayak gini nih. Ini sebenarnya merata semuanya. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada panahnya. Tapi ini ibu gambar 4 aja supaya kada hibak. Ini misalkan nih ada gaya medan listrik di sini, maka arah medannya akan menjauhi karena dia selalu bernilai positif. Misalkan nih dia negatif nih di sini ya, muatan awalnya negatif, menghasilkan sebuah medan listrik. Berarti muatan yang disebabkan medan listrik tadi kan positif ya, berarti arahnya akan tertarik atau mendekati. Nah, jadi panahnya mendekati semua. Ini terbalik nih. Mendekati semua ke arah muatan awalnya yang negatif ini. Misalkan muatannya di sini, berarti arah medannya akan mendekati muatan yang ada di sini karena ini negatif. Muatan yang dihasilkan adalah positif. Positif ketemu negatif, dia akan mendekati. Nih, sama misalkan ini. Positif bertemu negatif. Muatan pada medan listrik itu selalu mengarah dari positif ke negatif ya. Positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif. Ini positif, set ke negatif sini masuk. Positif, set ke negatif sini masuk, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya medan listrik. Nah, ini misalkan ada sebuah muatan nih, muatan awal. Dan ini ada titik. Titik ini adalah muatan yang disebabkan medan listrik tadi. Maka rumus medan listrik adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Atau E sama dengan F per Q. Tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soalnya sama seperti gaya kolom tadi, cuma bedanya adalah di rumus E-nya. Kalau medan listrik E lamanya, kalau gaya kolom F. Nih contoh, ada dua buah muatan, positif dan negatif. Nah, ini otomatis akan menghasilkan yang namanya medan listrik yang selalu bernilai positif, ya kan? Muatannya di sini. Yang ditanyakan nanti berapa medan listriknya. Nah, berarti otomatis kalau positif berarti ke sini, positif sama positif dia akan menjauhi ya, ke sini gayanya. Positif sama negatif dia akan mendekati, berarti ke sini juga. Nah, gitu ya, sama. Sama kayak gaya kolom tadi, cuma di sini medan listrik menghasilkan muatan yang muatannya selalu bernilai positif. Ini langsung contoh mencari medan listrik. Ini E ya, bukan F. Maaf nih, ibu salah F. E sama dengan 0. Langsung mencari E sama dengan 0. Sama kayak apa namanya? Gaya kolom tadi. Syaratnya. Syarat yang pertama, muatan yang paling kecil itu harus ditemani. Lihat yang mana yang paling kecil. 16 lawan 4. 4 ya, berarti muatannya antara di sini dan di sini. Kemudian yang kedua syaratnya harus berlawanan arah medan listriknya. Yang di sini dulu. Sini kan muatan positif tadi ya. Muatannya yang dihasilkan selalu positif. Positif tambah positif arahnya ke situ, dia berlawan menjauhi.
Kemudian positif tambah negatif dia akan mendekati, berarti sama arahnya sama-sama ke sini. Berarti yang ini tidak berlaku. Kemudian yang di sini muatannya kita coba. Positif bertemu positif dia akan menjauhi. Dinamakan I1. Kemudian positif bertemu negatif dia akan mendekati. Dinamakan E2. Jadi berlaku semuanya ya, syaratnya terpenuhi, yaitu dekat dengan muatan yang paling kecil dan arahnya saling berlawanan. Dan jarak dari sini ke sini tidak kita ketahui, jadi kita lambangkan dengan X. Sama kayak tadi ya, cuma yang bedanya di rumusnya. Rumus E itu adalah K dikali Q, karena E-nya E2, jadi Q2 per R2 sama dengan K-Q1 per R1 kuadrat. Yang mana yang bisa kita coret yang sama K-nya ya, srot, hilang, jadi sisa Q2 per R2 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 per R2-nya dari sini ke sini tidak diketahui X. Q1-nya 16 kali 10 pangkat min 6 kolom. R1-nya dari sini ke sini berarti 6 ditambah X. 6 plus X kuadrat. Yang mana yang bisa kita coret? Yang ini ya, 10 min 6, 10 min 6 sama bisa kita coret, sisanya 4 kali 4 per X kuadrat sama dengan 16 per 6 plus X kuadrat. Karena ini ada kuadrat, jadi bisa kita langsung akarkan. Akar 4 adalah 2. Akar X kuadrat adalah X, akar 16 adalah 4, akar 6 plus X kuadrat adalah 6 plus X. Kita kali silang, 4 dikali X, 2 kali 6, 12, 2 kali X plus 2X. Yang ada variabel X-nya kita kumpulkan, jadinya 4X min 2X sama dengan 12. Ya. Kemudian 2X, 4X dikurang 2X hasilnya 2 sama dengan 12. Supaya dapat X-nya, 2-nya kita pindah ruas, jadinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi medan magnet bernilai 0 saat jaraknya 6 meter. Ya, 6 meter. Jadi ke sini 6 meter dari Q2 dan 12 meter dari Q1. Sama kayak tadi ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.